Maka di awal pembahasan ini tentang taqabbalallahu minna minkum, berarti semoga Allah menerima amalan kita dan amalan kalian. Nah, itu artinya kalau dibaca setelah bulan Ramadan atau pada saat ketemu, maka ini mengandung arti doa. Hadirin sekalian, adapun kata-kata mohon maaf lahir dan batin itu adalah merupakan kata-kata ucapan biasa yang mengandung arti mohon maaf. Kemudian berikutnya adalah minal aidin wal faizin, yang berarti adalah kembali melaksanakan, kembali menjadi suci dan kembali menjadi orang yang beruntung. Al-aidina wal faiz, aid artinya adalah yang kembali, al-faiz adalah yang beruntung. Dan dua kata ini adalah berasal dari Indonesia, dari orang-orang yang ada di Indonesia. Adapun yang dari hadis Rasulullah SAW, yaitu adalah taqabbalallahu minna wa minkum sholihul a'mal. Semoga Allah menerima amalan ibadah kami dan kalian, yaitu adalah amalan-amalan yang soleh. Dua-duanya boleh diucapkan karena tidak masuk di dalam bagian ibadah mahdhah. Kalau ibadah mahdhah sudah harus ada ketentuan dari Rasulullah SAW. Yang kedua, hadirin sekalian, hari ini adalah merupakan hari tanggal 16. Kalau tanggal 16 berarti kita sudah melewati sekitar 2 pekan bulan Ramadan. Kalau 2 pekan bulan Ramadan berarti kita masih berada di bulan Syawal selama 2 pekan lagi kira-kira, atau sekitar 14 hari. Nah, di dalam hadis Rasul yang menunjukkan bahwa hendaklah kita sering melaksanakan amalan-amalan yang disunnahkan agar supaya kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Ini hadis namanya hadis qudsi. Hadis qudsi ini diriwayatkan hadis riwayat Bukhari. Dikatakan bahwa dan senantiasa hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga saya mencintainya. Hadirin sekalian, untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering melaksanakan amalan sunnah. Amalan sunnah yang saat ini paling masyhur, viral kalau bahasa kita untuk dilaksanakannya itu adalah puasa Syawal. Puasa Syawal ini dilaksanakan hanya 6 hari saja. 6 hari saja. Tidak ada ulama yang mengatakan kurang dari 6 hari atau lebih dari 6 hari. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kasyamid dahr. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia mengikutinya melaksanakan puasa Syawal 6 hari, maka dia sama dengan berpuasa sepanjang tahun. Hadirin sekalian, hadis ini menunjukkan sebuah arti. Kenapa yang disebut adalah sepanjang tahun? Ini komentar para ulama hadirin sekalian. Di antara komentarnya bahwa puasa Ramadan itu pahalanya sama dengan 10 bulan. Puasa Syawal 6 hari sama dengan pahalanya 2 bulan. Maka 10 bulan ditambah dengan 2 bulan sama dengan 12 bulan. Maka di sini adalah melengkapi pahala sepanjang tahun. Maksudnya adalah pahala puasa Ramadan 10 bulan, kemudian pahala puasa Syawal 2 bulan. Maka hadirin sekalian, 10 bulan ditambah 2 bulan 12, itulah adalah merupakan pahala puasa yang disebut dengan puasa sepanjang tahun. Hadirin sekalian, puasa Syawal ini apakah harus berurutan atau tidak? Para ulama mengatakan bahwa tidak harus berurutan, tetapi lebih afdol berurutan.
Nah, kata Imam An-Nawawi di dalam syarah Muslim bahwa mengatakan bahwa lebih afdol berurutan dalam melaksanakan puasa Syawal. 6 hari, berarti hampir 1 minggu, kurang 1 hari 1 minggu berurutan. Namun, ada juga beberapa ulama mengatakan bahwa tidak harus berurutan. Berarti boleh selang-seling. Boleh juga Senin dan Kamis. Berarti 2 kali puasa 1 minggu. Berarti tinggal mengambil 3 pekan karena 6 hari. Kalau sisa 2 pekan, berarti tinggal mengambil kapan 6 harinya, apakah 1 minggu ini atau minggu depan atau selang-seling. Nah, kalau menurut Imam An-Nawawi lebih afdol berurutan. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan bahwa boleh digabungkan niat puasa Syawal dengan niat puasa Daud kalau harinya bersamaan. Atau boleh digabungkan antara niat puasa Senin Kamis dan niat puasa Syawal. Sebagian ulama mengatakan kalau seperti ini dilaksanakan, maka dia mendapatkan pahala dua-duanya. Pahala Syawal dan juga dia mendapatkan pahala puasa Senin Kamis. Hadirin sekalian, berkaitan dengan orang yang tidak sempat melaksanakan puasa Syawal pada bulan Syawal. Karena waktunya 2 pekan lagi, sementara dia sakit bisa jadi. Atau misalnya ada orang yang nifas, atau keadaan lainnya, sehingga dia tidak sempat melaksanakan puasa Syawal pada bulan Syawal ini. Bagaimana solusinya? Saya temukan hadirin sekalian di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Syarah Riyadhus Shalihin ini adalah merupakan kitab hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Di dalamnya dikatakan bahwa apabila seseorang memiliki uzur halangan seperti sakit, nifas, musafir, sehingga tidak sempat melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka di dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin dikatakan bahwa puasa Syawal tersebut boleh diqodho pada bulan setelahnya, yaitu adalah bulan Zulqa'dah. Jadi seharusnya puasa 6 Syawal dia laksanakan pada bulan Syawal, tetapi karena dia ada uzur halangan, maka 6 Syawal itu dia qodho, dia tunda menjadi puasa Syawal di bulan yaitu adalah Zulqa'dah. Hal ini disebutkan di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Hadirin sekalian, terakhir pembahasan bahwa seandainya kita punya qodho 3 hari atau 4 hari, maka para ulama mengatakan lebih afdol, lebih utama mengqodho dulu baru puasa Syawal. Lebih afdol mengqodho dulu baru puasa Syawal. Kenapa? Karena qodho itu adalah hukumnya wajib, sedangkan puasa Syawal itu hukumnya sunnah. Maka didahulukan yang wajib lalu yang sunnah. Tapi Ustaz, bagaimana kalau misalnya sudah mendesak waktunya? Karena Syawal itu waktunya terbatas. Ini sisa 6 hari misalnya. Maka didahulukan puasa Syawalnya, lalu setelah itu adalah melaksanakan yaitu qodho puasa Ramadan yang tertinggal. Hadirin sekalian, seandainya kita terlambat makan sahur, akhirnya dia tidak sahur dan belum berniat untuk melaksanakan puasa sunnah. Jam 8, jam 9 baru niat, baru mau melaksanakan puasa sunnah, maka para ulama hadirin sekalian dibolehkan di dalam hal ini. Tapi khusus puasa sunnah, puasa wajib enggak. Khusus puasa sunnah. Kenapa? Ada sebuah dalil yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah ketika Rasul menanyakan kepada keluarganya, apakah ada makanan? Saya mau puasa. Maka kata para anggota keluarganya bahwa tidak ada makanan. Kata Rasulullah SAW, fa inni asum, kalau begitu saya puasa saja. Dan hal itu bukan pada saat waktu sahur, tetapi sudah mulai naik matahari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan puasa Syawal yang mana waktunya sebentar lagi habis. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.